Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat ihsan. Tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat yang insya Allah kelak kita tunggu syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini dari Yayasan Mualaf Center Yogyakarta kedatangan tamu Mbak Katarina Aprilia Priyati. Panggilannya Mbak Lia. Mbak Lia datang ke sini dengan tujuan untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat, betul? Saya tanya dulu ya Mbak Lia ya. Apakah ada paksaan? Tidak ada. Atas kehendak Mbak Lia sendiri? Baik. Tidak ada yang memaksa ya Mbak Lia ya? Baik. Sudah siap? Sudah yakin? Siap. Yakin ya Mbak Lia ya atas pilihan ini? Karena ini merupakan satu pilihan yang penting. Semoga ini menjadi keyakinan Mbak Lia yang Mbak Lia pegang teguh sampai nanti akhir hayat. Begitu nggih? Kita bisa mulai? Ya, bisa. Bisa. Suaranya agak dikencangin ya supaya saksi bisa mendengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca surat pernyataannya dari sini ya, sampai ke sini. Ini juga dibaca? Nggak usah. Ini aja. Sini, ke sini, sampai sini. Nanti untuk 2 kalimat syahadatnya saya tuntun. Mbak Lia dengarkan, ulangi setelah saya, pelan-pelan saja. Paham nggih? Baik, kita mulai. Silahkan dibaca. Surat pernyataan. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah. Agama di sisi Allah. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Katarina Aprilia Priyati, tempat tanggal lahir Kulon Progo 30 April 2001, alamat pekerjaan pelajar mahasiswa, agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Kamis tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah atau 2 Januari 2025, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tenang dulu. Nggak apa-apa. Ambil nafas dulu. Tenang. Sambung. Ikuti setelah saya ya Mbak ya. Didengarkan baik-baik. Asyhadu
Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah. kecuali Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Dilanjutkan sedikit lagi. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah. Selamat untuk Mbak Lia ya. Baru saja mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Dengan berurai air mata. Mudah-mudahan ini air mata bahagia, air mata keyakinan ya, yang mengundang ridho dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya untuk Mbak Lia. Yang mudah-mudahan kedepannya Mbak Lia bisa istiqomah, kafah menjalankan segala perintah dan syariat Islam, baik yang wajib maupun yang sunnah nanti ya. Insya Allah pelan-pelan bertahap, karena mu'alaf nih syahadat masuk Islam tidak harus langsung semua bisa ya Mbak Lia ya, tapi pelan-pelan gitu. Dalam Islam itu ada yang namanya rukun Islam. Yang pertama syahadat, baru saja Mbak Lia sudah ikrarkan itu ya. Yang kedua nanti ada sholat itu, terus nanti ada puasa, zakat dan haji, dan syariat-syariat yang lain, aturan-aturan yang lain yang mana mengatur segala aspek kehidupan kita, baik itu muamalah, ibadah, itu nanti Mbak Lia akan pelajari secara bertahap. Yang penting ini sekarang kan sudah syahadat, setelah ini wajib sholat gitu ya. Karena kenapa penting? Orang Islam itu dikatakan Islam, masuk Islam, mengimani Islam, syahadat pertama, setelah itu sholat. Nek wong Islam nggak sholat, kiyo dipertanyakan keislamannya, gitu ya. Karena dalam sholat kita selalu memperbarui syahadat kita. Dalam setiap tahiyat itu kita mengucapkan kalimat syahadat. Jadi orang Islam setiap hari syahadat. Jadi bukan berarti orang Islam tuh syahadatnya cuma pas masuk Islam aja, enggak ya. Tapi setiap kita sholat kita memperbaharui terus syahadat kita. Gitu. Jadi wajib. Setelah ini nanti berarti Mbak Lia sudah wajib menjalankan sholat zuhur. Belum bisa Mbak, gerakannya dulu. Ya, gerakannya dulu, enggak apa-apa. Ikut jamaah saja, ngikutin dulu pelan-pelan ya. Nanti untuk bacaan sholatnya bertahap, dihafal. Yang pertama dihafal apa yang penting? Al-Fatihahnya dulu. Nanti yang pertama dihafal Al-Fatihah. Untuk bacaan yang lainnya nanti bisa diganti dengan kalimat-kalimat tasbih, tahmid gitu ya. Allahu Akbar, Subhanallah gitu. Ini untuk tahap awal dulu. Nanti untuk bimbingan insya Allah dari Mu'alaf Center Yogyakarta bisa mendampingi Bapak untuk bisa belajar ya Mbak Lia, didampingi mulai dari wudhu, gerakan sholat dan bacaan sholat itu dulu. Karena nanti kalau langsung wudhu bisa baca Quran ya berat ya. Gitu. Jadi pelan-pelan ya Mbak Lia, jangan dijadikan beban ya. Betul kewajiban, tapi juga kita harus bisa menikmati ibadah. Karena saat kita bisa menikmati ibadah, melakukannya tuh tidak berat. Ora kepeksa nek bahasane wong Jawa gitu. Gitu ya Mbak Lia ya, pelan-pelan ya. Perasaannya gimana sekarang? Beripun? Gak apa-apa. Kenapa sampai nangis gitu kan saya? Gimana? Lega. Oke. Apa yang membuat terharu?
Ingat keluarga kah? Ingat orang tua kah? Iya. Dari kecil berarti Katolik? Ya. Alhamdulillah, Mbak Lia ini salah satu yang berkesempatan mendapatkan hidayah dari Allah. Nggak semua orang Mbak Lia dapat kesempatan itu ya. Dan untuk mu'alaf ini ada satu keistimewaan, yaitu Allah mengampuni segala dosa dan kesalahannya semasa dia beragama Katolik yang lalu ya, agama yang lama. Dan tetapi Allah tidak menghilangkan segala pahala dan kebaikan yang sudah pernah Mbak Lia lakukan, seperti lahir baru ya kalau bahasanya gitu. Jadi semoga ini menjadi kesempatan yang luar biasa untuk Mbak Lia yang setelah ini banyak-banyak mengamalkan atau menjalankan apa-apa yang baik gitu ya, karena kesalahan yang lalu sudah Allah ampuni. Ini Masya Allah, ini membuat iri banyak orang gitu yang mungkin sudah dari lahir Islam gitu. Jadi salah satu berkah ya dari Allah. Silakan bisa ditandatangan ini. Tanda tangannya separuh kena materai, separuh kena kertasnya. Nama terangnya di sini ya. Oh ya. Mungkin dari Bapak ada yang mau disampaikan untuk Mbak Lia, nasihat mungkin untuk beliau ini. Oh ya, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tentu yang pertama kita bersyukur atas nikmat Allah yang luar biasa. Di pagi hari ini bisa kita saksikan bersama proses pensyahadatan, proses yang luar biasa yang insya Allah ini akan menggetarkan sehingga malaikat pun ikut mendoakan untuk keberkahannya. Maka ini peristiwa yang luar biasa dan ini akan mempengaruhi hidup kita ke depan, diselamatkannya kita sehingga diberi petunjuk di jalan yang benar yang insya Allah ridhoi. Dan ini adalah kita syukuri, dengan bersyukur insya Allah nanti perjalanan ke depan itu akan selalu mendapatkan kemudahan, meskipun selalu ada tantangan, karena dalam proses hidup ini ya seperti itu, selalu ada permasalahan, tapi ketika kita pasrahkan pada Allah, semua akan ada jalan keluarnya. Dan ini adalah satu keputusan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini Allah memberikan ridhonya sehingga nanti ke depan akan mendapatkan kemudahan, keberkahan, menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhiratnya. Dan itulah hakikat kebahagiaan dia selamat dunia akhirat itu. Maka pesan saya untuk Mbak Lia, amal yang baik ini pertama disyukuri, sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Meskipun dengan peristiwa apa sebelumnya itu hanya sebagai cara Allah untuk menunjukkan kita ke jalan yang benar itu, maka kita syukuri. Kemudian yang kedua, setelah bersyukur itu insya Allah Allah akan memberikan keberkahannya, rahmatnya, kemudahannya. Begitu, ini adalah awal yang baik. Yang lalu biarlah berlalu. Dan tadi Allah sudah menghapus yang lalu itu. Bukan hanya itu, kebaikan yang lalu pun masih tercatat. Jadi yang salah dosa diampuni, yang baik masih kembali pada kita, maka disyukuri. Nah, ini adalah awal yang baik, dan selanjutnya nanti proses-proses berikutnya kita ikuti, ke depannya akan diberikan kemudahan. Saya kira itu syukur ya, syukur kita hari ini bisa bertemu, bisa mendapat hidayah. Nanti syukur mendapat kesempatan membangun keluarga baru, membangun masa depan. Terus dijalin komunikasi dan persaudaraan. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan. Dan terutama pada MCY, Mas Amru dan Ibu, terima kasih sudah memfasilitasi kami untuk bisa
melakukan perubahan yang besar dalam hidup anak-anak kami ini. Mudah-mudahan ini bagian dari amal Mas Amru dan keluarga dan juga dari yayasan, dan insya Allah nanti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik dan ganti yang lebih banyak untuk Mas Amru, keluarga, dan juga yayasan dan masyarakat lebih umum. Saya kira gitu yang kita sampaikan. Tentu banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini pagi-pagi, tidak hanya Mbak Lia, tapi saya juga mendapat banyak nasihat yang Masya Allah luar biasa. Terima kasih Bapak. Itu tadi benar ya Mbak Lia ya, hidup kita nih nggak bisa lurus-lurus aja, baik-baik saja, itu nggak ada gitu ya. Bahkan orang mati pun kadang ninggal masalah ya Pak ya, yang harus diselesaikan oleh kita yang masih hidup gitu sama keluarga. Gitu. Nggak ada yang tidak diuji gitu. Dan setelah masuk Islam pun Mbak Lia bukan berarti lepas dari segala ujian, tidak. Karena dikatakan juga dalam Al-Quran, seorang itu tidak dikatakan beriman sebelum ia diuji, kan begitu. Bahkan kita mau naik tingkat kelas gitu ya, anak SD, SMP, SMA aja kita pakai ujian dulu gitu. Semakin tinggi tingkatnya, semakin berat juga ujiannya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melewati. Allah itu kalau ngasih ujian sesuai dengan kadar kita, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ndak usah patah semangat ya, harus semangat terus belajar. Nanti main ke sini deket toh, ke sini kalau dari Pleret kan, Di Banguntapan kan deket ke sini. Kita ada kajian Bapak, Mas, tiap hari Ahad khusus putri, khusus akhwat. Nanti Mbak Lia bisa ke sini sama saya nanti, tak temenin gitu ya. Jam 10, insya Allah itu bisa memperkuat keimanan, akidah gitu. Karena kan untuk mu'alaf ini pondasi dasar itu penting sekali ya Bapak ya. Tauhidnya, akidahnya ini yang perlu dikuatkan. Ibarat rumah nih pondasi awalnya tuh harus kuat. Kalau kita mau bikin rumah, bangun nggak mungkin langsung nemplek jendela, nggak bisa, harus pondasinya dulu gitu. Jadi nanti pelan-pelan, insya Allah kami dari pihak yayasan siap membimbing, siap belajar sama-sama dengan Mbak Lia. Nggak cuma ada saya, nanti ada banyak teman-teman juga di sini yang mungkin bisa ikut mendampingi beliau gitu. Mudah-mudahan pertumbuhan iman dari Mbak Lia nanti bisa berprogres, bisa berkembang, dan bisa menjadikan Mbak Lia lebih kuat lagi sebagai seorang muslimah gitu ya Mbak Lia ya. Begitu ya Mbak Lia ya. Cukup dengan seperti itu, insya Allah kita minta tolongnya. Dalam Islam tuh tauhid ya, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, tunggal, bukan satu. Kalau satu masih ada 2, 3, 4, tapi esa, tunggal, tidak ada duanya, tidak ada tiganya, tidak ada empatnya. Hanya kepada Allah kita bergantung, mengadu. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diberanakkan. Betul-betul kuasanya Allah segalanya itu. Hanya kepada Allah saja kita meminta pertolongan. Entah dengan cara apa nanti Allah membantu, Allah akan kirim orang-orang di sekeliling kita. Gitu, itu juga dari Allah, bantuan Allah, wasilah, perantara gitu. Gitu ya, termasuk kami di sini. Mas Amru, Yayasan Mu'alaf Center ini perantara. Sebetulnya yang menggerakkan kita semuanya adalah Allah. Sampai detik ini kita bisa kumpul juga atas ridhonya Allah. Kalau Allah nggak ridho, nggak bisa kita kumpul di sini gitu ya. Gitu. Jadi saya harap Mbak Lia nanti bisa datang ke sini lagi, ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, gitu ya. Nanti sambil belajar, begitu. Mungkin itu ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup nanti sampai rumah mandi wajib ya, mandi besar. Caranya saya review sedikit. Sampai rumah nanti bisa mulai dengan tata cara wudhu. Buka kerannya, bismillahnya dari luar kamar mandi. Kalau kerannya ada di dalam kamar mandi yang ada toiletnya, gitu ya. Bismillah dari luar, masuk, buka kerannya, basuh semuanya. Semua dimulai dari sebelah kanan. Tangan kanan dulu dibasuh ya 3 kali, sela-sela jari. Lalu kiri juga dibasuh. Setelah itu kumur-kumur 3 kali. Lalu membersihkan lubang hidung juga 3 kali. Setelah itu membasuh wajah 3 kali. Setelah itu tangan sampai ke siku 3 kali kanan, 3 kali kiri.
Lalu ambil air, diusap kepala dan daun telinganya. Cukup sekali. Gitu ya. Diingat nanti harusnya kalau wudhu terakhir kaki. Tapi karena ini mandi wajib, setelah kepala dan daun telinga, mandi seperti biasa. Diguyur juga sebelah kanan. Dari sebelah kanan. Diguyur 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu mandi seperti biasa. Mau keluar kamar mandi baru kaki dibasuh. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Batasnya mata kaki dilebihkan sedikit, mungkin 3 atau 4 jari. Jadi kalau Mbak Lia nanti di luar mau wudhu, tidak perlu mengangkat pakaian terlalu tinggi, karena ini juga aurat, gitu ya. Jadi mata kaki dilebihkan sedikit. Gitu. Setelah itu sudah selesai, baru nanti sholat. Sholatnya ngikutin dulu mungkin ya, berjamaah dulu, diikutin gerakannya dulu saja, begitu ya. Nanti untuk bacaannya pelan-pelan, begitu ya. Nah, ini ada sedikit bingkisan dari kami, dari Mu'alaf Center Yogyakarta, dari saudara-saudara muslim, mohon bisa diterima. Ini nanti dibawa untuk sholat, mukenanya. Ada sajadah, ada Al-Quran, ada gamis, ada kerudung juga, ada buku panduan. Buku panduannya nanti ini bisa dipelajari, karena ini menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman mu'alaf. Jadi di dalamnya juga ada Latinnya, tidak hanya huruf Arab, tapi ada Latin. Jadi bisa sambil dihafal, lebih mudah nanti ya. Terus tadi urutan untuk mandi besar, mandi junubnya juga ada di sini. Kalau tadi lupa, di sini ada, nanti dibuka ya. Urutannya ada. Ada Iqra juga, ada buku zikir pagi petang, ada Quran. Dan ini juga kami harus sampaikan, ada amanah, yaitu zakat mal yang memang sebagai salah satu asnaf yang berhak menerima adalah mu'alaf. Jadi kami sampaikan juga, mohon diterima, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Mbak Lia. Monggo. Terima kasih. Sama-sama. Semangat ya. Iya. Gitu. Jadi sampun? Sudah, Masya Allah. Alhamdulillah sekali. Apa ya, saya juga jadi speechless ya. Saking senangnya ya punya saudara baru, saudara seiman ya. Ini keluarganya Mbak Lia juga ini, Yayasan Mu'alaf Center Yogyakarta ini. Jadi kapanpun Mbak Lia ada mau konsultasi, mau ngobrol, mau bimbingan, silahkan bisa datang gitu. Dari saya cukup, sudah? Baik, alhamdulillah proses pensyahadatan dari Mbak Lia sudah selesai, berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ke depan Mbak Lia tadi ya bisa istiqomah, kafah, menjalankan segala perintah dan syariat Islam sebagaimana mestinya. Dan untuk kita semuanya juga pelajaran yang sangat berharga bahwa hidup ini tidak selalu lancar-lancar saja gitu ya. Bahkan dakwahnya Rasul saja itu diuji sebegitu besarnya. Tidak ada nabi itu yang dakwahnya santai ya Bapak ya. Dari mulai nabi pertama sampai nabi terakhir semuanya ada ujiannya. Dan itu semuanya berat. Dan ujian kita belum ada apa-apanya gitu. Jadi ini pelajaran buat saya juga. Mudah-mudahan kita semakin kuat, iman kita semakin tumbuh, dan kelak kita bisa berkumpul lagi di jannahnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi dari kami cukup itu Pak yang bisa disampaikan. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dari awal penyambutan sampai akhir prosesi ini. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan ini tidak menjadi pertemuan terakhir ya. Kita bisa bertemu lagi, bisa menjalin ukhuwah lagi gitu. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tutup. Terima kasih untuk sahabat Mu'alaf Center Yogyakarta dimanapun berada yang sudah mendukung dan support dakwah dari yayasan ini. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Akhir kata kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.